Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin as-shaimin wa shaimat, seluruh jamaah Masjid Jami' Al-Wafa yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita pada siang hari ini, saya ingin bertanya kepada santri atau kepada semua jemaah yang masih ingat apa saja sampai hari ini nama-nama bulan Ramadan yang sudah pernah kita bahas. Masih ingat gak? Yang pertama Ramadan Syahrus Siyam, betul? Masih ingat? Yang kedua Ramadan Syahrul Quran. Yang ketiga Ramadan Syahrul Qiyam. Di dalamnya kita diminta untuk memperbanyak qiyamul lail. Ada lagi Ramadan Syahrul Muwasah, Ramadan bulan kepedulian. Ada lagi disebut Ramadan Syahrul Jihad, Ramadan bulannya untuk melatih kita berjihad, dan seterusnya. Insya Allah pada siang hari ini judulnya adalah Ramadan Syahrut Tarbiyah. Ramadan Syahrut Tarbiyah. Ramadan adalah bulan tarbiyah. Tarbiyah sering diartikan dengan pembinaan. Padahal tarbiyah sangat erat kaitannya dengan pengajaran. Dalam bahasa Arab ada namanya ta'lim, ada tarbiyah. Apa bedanya ta'lim dengan tarbiyah? Ta'lim itu lebih banyak berfokus pada transfer ilmu pengetahuan. Seorang guru mengajarkan sebuah ilmu kepada murid-muridnya. Setelah ilmu itu tersampaikan atau dalam proses penyampaian ilmu itu, maka disebut ta'lim. Sedangkan tarbiyah memiliki tujuan yang lebih spesifik dibandingkan ta'lim. Karena tarbiyah lebih berfokus kepada pembentukan karakter, membimbing dan membina individu-individu untuk kemudian memiliki nilai-nilai prinsip dalam kehidupannya dan dihiasi dengan akhlak yang mulia. Itulah target dari tarbiyah. Maka dalam pelaksanaannya, seorang guru yang melaksanakan aktivitas ta'lim disebut muallim. Dan sedangkan seseorang yang mengaktivitas tarbiyah, mendidik, membina, mengarahkan, karena dia sedang melakukan tarbiyah, maka pelakunya disebut murabbi. Maka kita akan menemukan bedanya antara muallim dan murabbi. Dan alangkah beruntungnya kalau dua-duanya bisa disatukan. Muallim sekaligus murabbi. Murabbi tapi juga dia memiliki ilmu pengetahuan sehingga dia bisa menjadi seorang muallim. Maka secara bahasa tarbiyah dan ta'lim masih sangat erat kaitannya, tak terpisahkan. Walaupun kalimat tarbiyah lebih umum, lebih mencakup aspek yang lebih luas dibandingkan kata-kata ta'lim. Nah, sekarang kita mengibaratkan Ramadan
sebagai bulan tarbiyah, bulan pembinaan. Dan kita sering mendengar Ramadan disebut sebagai madrasah, sekolah. Walaupun sekolahnya ada yang lama, ada yang cepat. Kalau cepat namanya pesantren kilat. Masya Allah, pesantren kilat. Kilat kan cepat banget ya. Alhamdulillah di sini santri Alfitan bukan pesantren kilat. Jadi pesantren apa kira-kira? Kalau yang lama apa? Kalau cepat kilat. Kalau yang lama pesantren. Ya, nanti kita cari apa yang cocok untuk kalau pesantrennya lama ya. Di dalam Ramadan kita sedang ditarbiyah, dididik, dibina, diarahkan untuk kemudian keluar dari Ramadan memiliki karakter yang baik, berkepribadian yang islami dan berakhlak yang mulia. Dalil dalam Al-Quran tentang aktivitas tarbiyah ini ada beberapa. Salah satunya adalah yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Ali Imran ayat 164. Ayat yang mirip seperti ini juga diungkapkan dalam Al-Quran di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Sungguh sebuah karunia yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari golongan manusia. Yang pertama, yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu membacakan wahyu Al-Qur'an. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Para tafsir para ulama tafsir menyebut yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Qur'an dan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun mereka sebelumnya dalam keadaan yang sesat dan sangat nyata. Maka dalam proses yang dilakukan oleh para nabi, khususnya Rasulullah Muhammad SAW, karena ini maksud dalam ayat itu adalah Muhammad SAW, salah satu prosesnya adalah wa yuzakkihim, yaitu tazkiyah. Baru wa yu'allimuhumul kitab, ta'lim. Jadi ada tarbiyah dan ta'lim di sana. Yang pertama adalah tilawah dulu tadi ya. Yatlu 'alaihim, tilawah. Wa yuzakkihim, tazkiyah, baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab, ta'lim. Maka proses tazkiyah inilah yang sangat erat kaitannya dengan tarbiyah. Di mana ketika seorang menjalani proses tarbiyah, dia sedang dibersihkan dari perilaku, latar belakang, pemikiran, akidah yang semuanya masih menyeleweng atau menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian diarahkan menuju pemikiran yang baik, akhlak yang baik, prinsip hidup yang baik dan nilai-nilai yang mulia. Maka proses tazkiyah inilah yang kita harapkan bisa kita juga dapatkan selama kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Adapun hadis Nabi SAW yang terkait dengan tarbiyah ini adalah ketika beliau bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dalam riwayat lain disebutkan liutammima salihal a'mal atau salihal akhlak.
Jadi akhlak yang baik itu adalah tujuan, misi utama dari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Islam kita bersyukur bahwa seluruh ibadah yang disyariatkan dalam Islam ini sebenarnya tujuannya, muaranya, hasilnya, outputnya itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak. Misalnya di bulan Ramadan kita berpuasa. Puasa tidak diragukan lagi. Di dalamnya akan banyak sekali nilai-nilai yang mengarahkan kita untuk memiliki kepribadian yang lebih baik. Ya, bagaimana mengelola emosi, menahan sabar, menahan hawa nafsu. Ya, kemudian dengan situasi yang kondusif sedang berpuasa, kita juga lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Ya, membaca Al-Quran, bersedekah, membantu orang lain dan seterusnya. Kemudian qiyam. Ketika kita menghidupkan malam-malam kita, khususnya di bulan Ramadan ini, maka ketika seorang sedang qiyamul lail, ya, dia sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kepadanya ampunan. Dan dari ampunan itulah kemudian menjadikan dia mudah melangkah untuk menuju pribadi yang lebih baik. Kemudian tilawah Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an ketika dibaca dengan tadabbur, dengan khusyuk, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala juga akan mendatangkan ketenangan, ya, kepada kita. Dan kalau sudah tenang, kita akan mudah untuk melakukan aktivitas apapun dan lebih terkontrol dalam bersikap dan mengambil keputusan. Kemudian di bulan Ramadan kita juga dibiasakan untuk sedekah, ya. Sedekah, berbagi. Nah, sedekah juga tidak mudah dilakukan, ya, kecuali kalau dia sudah melatih dirinya dengan kesabaran. Untuk bisa bersedekah, untuk bisa melawan rasa kikir, rasa bakhilnya itu, dia juga butuh kesabaran. Dan itu semuanya ada dalam paket komplit, ya, aktivitas dan ansyitoh kita selama di bulan Ramadan ini. Dan semua tadi yang kita sebutkan, ya, madrasah Ramadan ini, mulai dari puasanya, sholatnya, Al-Qur'annya, sodakohnya, dan yang lain-lain, itu mengarahkan kita untuk menuju pribadi yang lebih baik sebagai individu dan juga menuju sosial, tatanan sosial yang juga lebih baik dengan adanya sedekah dan berbagi. Maka dari itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan bulan Ramadan ini, ibadahnya, ya, kita yang pertama tentu diterima, ya, puasa kita di siang harinya, diterima qiyamul lail kita di malam harinya, tilawah Quran kita di siang dan malam harinya diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik sesuai dengan target dari tarbiyah, yaitu membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dihiasi dengan akhlak yang mulia. Saya akan tutup kajian pada siang hari ini dengan, bukan dengan pantun, ya, tapi dengan kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini adalah kita dituntut untuk menjadi lebih baik. Belum selesai, ya. Kita dituntut untuk menjadi lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Hari ini kita dituntut untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Itu kata-kata hari ini, ya. Kelihatannya sederhana, tapi banyak yang terlena. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.